وأمر بالصلاة والجماعة وعد لهم على ذكره مغفرة وأجرا كبيرا وجعل القلوب تطمئن بذكره وهو سبحانه يذكر من ذكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Abdus Salam Perumahan Wilayah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang perintah sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang selalu menjalankan sholat, istiqomah mendirikan sholat, maka dia ini tergolong orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa adalah orang yang sudah siap untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa di antara ciri orang bertakwa adalah yang selalu mendirikan sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab atau Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka ketika orang merasa sudah bertakwa, maka dia harus berpegang pada kitab yaitu Al-Quran. Kemudian Al-Quran menyebutkan juga pada ayat selanjutnya cirinya orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah ciri orang yang bertakwa, mereka yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Iman kepada Allah yang tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Iman kepada malaikat Allah, padahal kita tidak pernah melihat bentuk dan sosok malaikat Allah. Inilah yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Begitu pula kita mengimani adanya hari akhir, adanya hari kiamat. Itulah bentuk bahwa seseorang memiliki ciri sebagai orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, yuqimunas shalah. Pada khutbah kali ini, inilah yang perlu kita jelaskan, bahwa ciri orang yang bertakwa tidak hanya yang percaya pada yang gaib, tidak hanya orang yang suka berinfak, tapi orang yang selalu menjalankan sholat 5 waktu ataupun ditambah sholat sunnah. Itulah ciri orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan ini adalah bulan Rajab, di mana terjadi satu kejadian yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Esensi Isra Mi'raj adalah tentang bagaimana Allah memerintahkan untuk menjalankan sholat. Pentingnya Allah langsung memanggil Rasulullah ke beliau. Pada semua perintah Allah itu hanya melalui malaikat Allah, tapi khusus sholat itu memanggil secara langsung. Ketika orang sudah istiqomah menjalankan sholat, maka mereka lah yang orang yang takwa. Tapi tidak
yang acak-acakan. Sholat itu ada syarat sah sholat, harus sesuai dengan syarat, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian wahai umatku, para sahabatku, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku, bagaimana cara aku bersolat. Itu artinya bahwa sholat ini ada beberapa hal yang dilaksanakan. Makanya kemudian dalam ilmu fikih kalangan para ulama disebutkan termasuk ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Harus dipahami terlebih dahulu agar sholatnya benar-benar menjadi sholat berkualitas, benar-benar menjadi orang yang takwa berkualitas. Perbedaan antara kewajiban sholat dan rukun sholat, wajib sholat dan rukun sholat itu pasti berbeda. Kalau wajib itu ada sesuatu hal yang ada di luar sholat, sedangkan rukun adalah hal-hal yang dikerjakan di dalam sholat. Maka harus kita dari diri kita melalui majelis di sekitar kita. Anak-anak kita harus benar-benar kita ngajikan sehingga tahu benar-benar apa sih sholat itu. Tidak hanya takbir ikram sampai salat, tapi masih banyak rukun yang perlu diketahui. Ini bisa hanya dipelajari di sekolah, tapi dari itu harus anak-anak dididik melalui dia, melalui pesantren. Perintahnya adalah secara pribadi. Ketika seseorang menjalankan, maka kepribadiannya akan terbentuk dengan sebaik-baiknya, mulai dari disiplin waktu, tata cara mengelola sholatnya, ada dimensi sosialnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk sholat berjamaah. Kenapa? Hadis disebutkan sholatul jamaah min sholat. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Kemudian Rasul menyebutkan bisab'i wa isyana dan dilaksanakan sendiri mendapatkan satu pahala. Ketika dilaksanakan berjamaah, maka dia akan mendapatkan bisab'i wa isyrina. 10 artinya 7, isyrina 20, berarti mendapatkan 27 sekali sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa pentingnya sholat untuk kepribadian seseorang, sehingga ini kemudian dibuatkan momen oleh Allah berupa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual Rasulullah malam hari dari Makkah menuju Baitul Maqdis Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Maka kemudian terjadi dialog di dalam doa sholat, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itu adalah dialog Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Isra Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita jaga keluarga kita. Kita jaga keluarga kita untuk selalu melaksanakan, mengistimewakan sholat waktu. Pesan pada anak-anak, dimanapun engkau bijak di Allah sampai sholat. Ketika anak-anak sedang riak jauh dengan orang tua, maka ketika telepon usahakan pesan, nak jangan tinggalkan sholat. Ketika anak berada di luar pulau atau di seberang pulau atau di luar negeri, maka ketika kangen menelpon, maka pesankan pesan yang paling esensi, yaitu
jangan tinggalkan sholat apapun kesibukanmu. Jadi apapun derajatmu, entah jadi manajer, pimpinan atau apapun, sholat harus nomor satu. Inilah masyarakat muslimin rahimakumullah. Semoga kita yang hadir di sini, anak-anak keturunan kita semua, orang-orang yang ahli menjalankan sholat lima waktu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu wa